Saya mau berdebat dengan syarat Al-Quran, hadis, ucapan para sahabat adalah sumber hukum hakim di antara kita. Mau, baru saya mau berdebat. Orang yang awam. Jawaban yang sangat simpel begini. Ajak orang-orang tersebut ketemu dengan saya. Kapan saya diundang kembali? Itu aja. Tidak perlu dalam forum besar, adakan di masjid, di musola, bahsul masail, diskusi ilmiah, kita dialog interaktif, dialog ilmiah dengan saya, bawakan kitab-kitab hadisnya. Guru-gurunya, ya, datangkan. Guru-gurunya mereka datangkan. Insya Allah, bismillah, saya siap untuk berdiskusi ilmiah dengan mereka. Dengan syarat kitab-kitabnya bawa semua. Sepanjang sejarah ulama sunnah tidak pernah menerima dan tidak pernah membenarkan diskusi debat dengan ahlul bid'ah. Bukan untuk masalah debat, tapi saya ingin dialog ilmiah, ingin mencari titik temu. Ternyata ketemu titiknya. Apa? Mereka itu mencari pembenaran, bukan kebenaran. Kalau mereka mencari kebenaran, mereka harusnya mau dialog dengan saya. Betul tidak? Tapi mereka selalu menggunakan dalil. Kalau sudah mentok, kalau ketemu sama orang yang berani bawa kitab dan punya kitabnya, mereka pasti menggunakan dalil langkah 1000. Agama itu bukan untuk diperdebatkan. Nah tadi lo debat lebih dulu. Sepanjang sejarah ulama sunnah tidak pernah menerima dan tidak pernah membenarkan diskusi debat dengan ahlul bid'ah, kecuali dalam beberapa kondisi paksaan dari pemerintah seperti yang dilakukan oleh Imam Ahmad. Yang kedua, ya, datang kepada mereka langsung, sehingga ketika diskusi terjadi tidak di depan orang awam yang dikhawatirkan syubhat mereka akan sampai kepada orang. Sekarang ada debat sifatnya debat kusir, kita nggak bisa membela kebenaran di situ. Malah kalau ikut serta ke dalam acara debat itu, kebenaran malah menjadi terbenam. Ya. Dikasih waktu 1 menit, Pak. Gimana membela kebenaran 1 menit? Baca 1 ayat dan gimana udah habis waktunya. Ini kan debat kusir namanya. Mencari menang dan kalah. Dan tidak ada standar ilmiah. Yang menontonnya dia menilai yang benar adalah yang menang dalam debat, bukan yang ilmiah. Tapi kalau debat di televisi, ya, standar hukumnya nggak ada. Ya. Waktu 1 menit, silakan Bapak berbicara berdebat, waktunya 60 detik. Gimana Bapak? Baru dia baca bismillahirrahmanirrahim, dah habis waktu ya. Ini kan namanya debat kusir. Bahlul yang ikut. Debat yang seperti ini. Mana cara menghadapi mereka? Kitanya belajar yang sungguh-sungguh, miliki kitab-kitab dari guru-guru kita, referensi-referensi dalil dari guru-guru kita yang komprehensif, yang perbandingan yang lugas, sehingga kita mampu menjawab mereka itu dengan ilmiah. Paham? Baik. Kemudian gak usah mikirin orang itulah. Sia-sia umur kita, sia-sia pikiran kita, tenaga kita, waktu kita. Ya. Sudah, terserah kamu saja. Kalau memang kita nggak bisa jawab, kalau kita bisa menjelaskan, jelaskan sampai dia ngeces, sampai setruk dia, nggak apa-apa, biarin. Kira-kira orangnya seperti itu biasa ngeyel. Mereka berani nyalahin kalau berhadapan dengan orang yang awam. Jawaban yang sangat simpel begini. Ajak orang-orang tersebut ketemu dengan saya. Kapan saya diundang kembali? Itu aja. Tidak perlu dalam forum besar, adakan di masjid, di musola, bahsul masail, diskusi ilmiah, kita dialog interaktif, dialog ilmiah dengan saya, bawakan kitab-kitab hadisnya. Guru-gurunya, ya, datangkan. Guru-gurunya mereka datangkan. Insya Allah, bismillah, saya siap untuk berdiskusi ilmiah dengan mereka. Dengan syarat kitab-kitabnya bawa semua. Kitab-kitab hadis, kitab-kitab syarah, kitab-kitab tafsirnya bawa. Jadi nggak ngaco ngomongnya, semuanya ada referensinya, ada dasar hukumnya, validitas ilmunya terjaga. Itu, tolong sampaikan kepada mereka, kapan siapnya saya datang kemari. Atau di masjid mana? Siap, kita datang. Live streaming. Seringkali nggak mau. Di PT Yamaha West Java, ada yang nantang, dialog lain sebagainya. Saya sedang sakit tifus. Saya datang, bawa kitab-kitabnya. Nggak jadi, minta maaf. Di PT Hino, Purwakarta, ada yang nantang di situ. Saya selalu ngajar di perusahaan tersebut, nggak pernah datang. Kemudian tantangannya ganti lagi ke masjid di perumahannya. Saya jabanin, siap kapan? Saya cuma berdua, saya dengan murid saya yang akan bawa kamera buat live streaming, gitu aja. Nggak perlu bawa orang-orang banyak. Kalian silahkan kumpulkan yang banyak. Saya cuma bawa 1 orang yang akan meliput kejadian itu, gitu saja. Saya siapkan kitab-kitabnya. Nggak jadi, akhirnya minta maaf. Oh, tadi mau belakang doang beraninya. Bukan untuk masalah debat, tapi saya ingin dialog ilmiah, ingin mencari titik temu. Ternyata ketemu titiknya. Apa? Mereka itu mencari pembenaran, bukan kebenaran. Kalau mereka mencari kebenaran, mereka harusnya mau dialog dengan saya. Betul tidak? Tapi mereka selalu menggunakan dalil. Kalau sudah mentok, kalau ketemu sama orang yang berani bawa kitab dan punya kitabnya, mereka pasti menggunakan dalil langkah 1000. Agama itu bukan untuk diperdebatkan. Nah tadi lo debat lebih dulu. Benar nggak? Mereka lebih dulu nyalahin kita.
Tapi tempo kita mau menjelaskan secara ilmiah, kitabnya ada, kita mau coba dia itu baca kitab hadisnya bisa apa enggak? Ternyata enggak bisa juga. Dari mana? Waqala Syekh Google radhiyallahu an. Jadi jawaban buat mereka adalah tantangan terbuka dari saya akan berdialog dengan mereka. Di mana siapnya? Kita buka-bukaan kitab hadis bersama-sama. Begitu. Inna min asyrati sa'ah fitanan kaqita'il lailil mudhlimi, kata baginda Rasul di dalam Sahih Asyratus Sa'ah. Sesungguhnya menjelang kiamat akan muncul fitnah-fitnah bagaikan penggalan-penggalan malam, marak di mana-mana. Kenapa? Media sosial ternyata yang menjadi pemicunya, wasilah mudah sekali sampai fitnah kemana-mana. Tukang fitnah kalau diajak dialog gak mau, gak berani. Disamperin ke tempatnya juga gak mau, gak berani. Seperti itulah ciri-ciri orang-orang munafik. Kita tidak usah terlalu menghabiskan energi untuk mereka, tapi jika Anda mampu, Anda jangan diam. Ya, jika Anda mampu, Anda jangan diam. Anda harus berjuang, wajib. Man ra'a munkaran falyughayyir biyadihi, wa illam yastati fa bilisanihi, wa illam yastati fa biqalbihi, wa huwa adhaful iman. Kita jangan diam, harus berubah.